Pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa terhinanya seseorang tidak bangun pada waktu malam sampai pada waktu subuh. Jadi sangat penting bangun sebelum subuh. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim penghinaan yang luar biasa tentang bagaimana syaitan menjadikan orang ini tidak bangun pada waktu subuh. Pada hadis yang lalu yang kita sampaikan, bagaimana Nabi Daud alaihissalam membagi malamnya itu paling tidak kepada 3 bagian. Bagian yang pertama, beliau atau Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam. Kemudian setelah itu dia melaksanakan solat atau bangun selama 1/3 malam. Kemudian setelah 1/3 malam melaksanakan qiyamul lail, beliau tidur kembali, yaitu selama 1/6 malam menjelang masuknya waktu subuh. Itu Nabi Daud alaihissalam. Itulah seideal-ideal waktu membagi waktu malam dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan betapa buruknya seseorang yang tak bangun pada waktu malam sampai subuh. Bukan berarti tidak melaksanakan sholat subuh. Dia tetap melaksanakan sholat subuh, tapi tak bangun untuk melaksanakan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala zukira inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun bala lailatan hatta asbah qala zalika rajulun bala asyaitanu fi uzunaihi aw qala fi uzni muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul radhiyallahu an, beliau mengatakan pernah disebutkan atau diceritakan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki nama lailatan, dia tidur semalam suntuk hatta asbaha, sampai masuknya waktu subuh. Semalaman dia tidur tak bangun sama sekali, sampai masuknya waktu subuh, berarti sebelum atau saat azan, saat datangnya fajar, tak bangun sama sekali. Maka apa kata Nabi? Qal zalika rajulun, dia adalah seorang laki-laki bala syaitanu. Bal artinya kencing, baul kencing, bala kencing. Siapa yang kencing? Syaitan. Fi uzunaihi, pada kedua telinganya. Au qal fi uzunihi, atau perawi ini ragu, atau syaitan kencing di salah satu telinganya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti adalah hadis yang paling tinggi kualitasnya. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat malam. Ungkapan Nabi, zakarajulun bala syaitanu fi uzunaihi, syaitan yang kencing di kedua telinganya. Kita bisa logikakan, seandainya kita dikencingi orang, ini manusia, makhluk yang masih mulia, dikenainya kaki kita umpamanya, itu betapa marahnya kita. Atau mengenai pakaian kita, betapa kita marah. Ataupun kita melihat orang kencing di samping kita saja, tidak mengenai kita, kita sudah marah, merasa terhina, tidak ada sopan santun, tidak menghargai kita. Itu sudah luar biasa. Pada masa Nabi ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Sahabat kan marah, sehingga ingin mengusirnya. Nabi melarang.
tunggu dulu, biarkan dia menyelesaikan kencingnya, baru disiram. Ini dalam masjid. Nah, jadi kalau orang saja mengenai kita, kencingnya mengenai kita, itu sudah merupakan penghinaan kepada kita. Apalagi yang kencing itu setan. Dan yang dikencinginya bukan kaki, bukan pakaian, tapi telinga. Bayangkan betapa terhinanya setan mengencingi orang yang tak bangun sama sekali sampai subuh, nah, tidak melaksanakan sholat malam. Hadis ini oleh para ulama, ini betapa anjuran kuat jangan sampai meninggalkan sholat malam. Nah, dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam itu bertahajudlah, sholat malamlah. Semoga dengan sholat malam itu Allah mengangkatmu ke maqaman mahmuda, posisi yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu yang paling kita inginkan adalah posisi yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia dan akhirat. Jadi kebahagiaan, kenikmatan tentu ada pada kemuliaan. Sebetulnya dicari orang dalam kehidupan dunia bagaimana dimuliakan orang. Orang mencari harta bagaimana dihormati, dihargai orang. Orang mencari ilmu juga tujuannya kadang untuk supaya dimuliakan orang. Walaupun tujuan yang sesungguhnya adalah mencari keridhaan Allah, tapi kalau Allah sudah redha, maka akan diberikan kemuliaan. Kemuliaan itulah yang harus kita cari. Tapi kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Maka caranya adalah harus melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Kalau berat untuk bangun malam, ingat itu berarti dikencingi oleh syaitan. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadin minkum salasa uqad, bahwa syaitan itu mengikat seseorang itu pada qafiyah. Qafiyah ini bagian punggung di belakang ini, di bawah leher, mengikat di situ seseorang pada waktu dia sedang tidur. Itu yang membuat dia sulit untuk bangun. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengatakan, kalau dia bangun, maka masih berat. Iza zakarallaha idhallat uqdatun. Kalau saat itu dia langsung berzikir, membaca doa, mengingat Allah, berzikir alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, namanya lepas satu ikatan. Wa iza tawaddaa inhallat uqdatun. Kalau dia lanjutkan berwudu, lepas lagi satu ikatan. Wa in shalla inhallat uqdatan. Kalau dia lanjut salat, lepas satu ikatan. Jadi kalau sudah terbangun sedikit, kuatkan hati untuk berzikir, biar lepas satu ikatan. Lanjut, jangan berbalas-balasan lagi. Lanjut berwudu, kemudian lanjut laksanakan sholat, baru lepas ketiga ikatan. Nah, itu cara melepaskan ikatan syaitan. Kemudian tentu juga melaksanakan sunnah-sunnah ketika hendak tidur. Nah, bagaimana? Mulailah dengan berwudu, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya surat Al-Mulk, kemudian membaca ayat kursi, kemudian 3 qul, itu minimal sekali. Lalu baca doa. Doa, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan dalam hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Karena beliau mengatakan, iza ataita majja'aka, kalau kamu sudah hendak datang ke tempat tidurmu, faqul, katakanlah itu,
Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, sungguh aku serahkan wajahku, diriku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, saya serahkan urusanku kepada Engkau. Dari pagi sampai malam saya bekerja, banyak urusan. Sekarang saya tidur, saya serahkan kepada Engkau. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, saya sandarkan punggung kepada Engkau. Karena kita tak tahu apa yang terjadi pada waktu tidur. Semua yang serahkan kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, mengharap akan surgamu, ridhomu, dan takut akan nerakamu. Dan seterusnya. Itulah yang kita lakukan baru melaksanakan tidur. Insya Allah tidurnya pulas, tidurnya nyenyak, dan bangunnya pun mudah. Niatkan sebelum tidur itu untuk bangun jauh sebelum subuh, sesuai dengan keadaan kita. Kalau pada waktu siang sudah capek bekerja, mungkin tak sanggup bangun pukul 3, mungkin lewat daripada itu. Kalaupun juga tak sanggup, minimal sekali bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat witir 1 rakaat pun itu minimal sekali. Atau minimal 3 rakaat. 3 rakaat witir itu minimal sekali. Artinya jangan sampai tak bangun sebelum melaksanakan sholat subuh. Kalau tak bangun-bangun juga, inilah kata Nabi, zaka rajulun balas syaitanu fi uzunaihi aw qala fi uzuni. Itulah orang yang dikencingi oleh syaitan di kedua telinganya. Demikianlah Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.